Rangkuman materi mata kuliah Etika Profesi dari pertemuan 1 sampai 14. Nama Aditya Saputra, nomor induk mahasiswa 202501000024. Pertemuan 1. Konsep dasar etika profesi. Pengertian etika, moral, dan profesi. Etika adalah pedoman baik dan buruk dalam bertindak. Moral merupakan nilai atau norma yang berlaku masyarakat. Fungsi etika dalam kehidupan dan pekerjaan. Etika berfungsi sebagai pedoman dan bersikap dan mengambil keputusan agar tindakan yang dilakukan sesuai dengan norma, bertanggung jawab, dan nilai kebaikan. Prinsip bertanggung jawab profesi. Setiap profesi harus bekerja secara jujur, disiplin, kompeten, dan bertanggung jawab terhadap tugas serta dampak dari pekerjaannya. Pentingnya kode etik profesi. Kode etik berfungsi sebagai aturan berlaku bagi anggota profesi untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat. Pertemuan 2. Etika dan manajemen teknologi. Hubungan etika dengan manajemen teknologi. Etika menjadi pedoman agar perkembangan teknologi digunakan untuk tujuan bermanfaat dan tidak merugikan masyarakat. Dampak positif dan negatif teknologi. Teknologi merupakan memudah pekerjaan komunikasi dan akses informasi, namun juga dapat menimbulkan penyalahgunaan data, ketergantungan, dan masalah privasi. Pemanfaat teknologi secara bertanggung jawab. Penggunaan teknologi harus mematuhi aturan menjaga keamanan informasi dan menggunakan teknologi untuk hal-hal positif. Pengembalian keputusan yang etis. Setiap keputusan terkait teknologi harus berdasarkan nilai moral, dampak sosial, manfaat, dan risikonya. Pertemuan 3. Etika profesi. Nilai dan norma profesi, aturan dan pedoman yang harus dipatuhi dalam menjalankan profesi. Hak dan kewajiban profesional. Profesional memiliki hak untuk menghargai serta kewajiban menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Pelanggaran etika profesi, tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik atau peraturan profesi. Penerapan etika di dunia kerja dilakukan melalui sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan profesional. Pertemuan 4. Etika profesi dan profesionalisme. Pengertian profesionalisme, sikap dan perilaku yang menunjukkan kemampuan dan tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan. Karakter tenaga profesional memiliki kompetensi, disiplin, tanggung jawab, dan kompeten terhadap pekerjaan. Integritas dan kompetensi. Integritas berarti jujur dan konsisten, sedangkan kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki dalam bidang profesional. Hubungan etika dan profesionalisme. Etika menjadi pedoman dalam bertindak, sedangkan profesional menunjukkan kualitas seseorang dalam bekerja. Pertemuan 5. Profesionalisme bekerja. Pengertian profesionalisme, bersikap dan perilaku yang menunjukkan kemampuan bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan. Karakter tenaga profesional memiliki kompetensi, disiplin, tanggung jawab, dan kompeten terhadap pekerjaan. Integritas dan kompetensi. Integritas berarti jujur dan konsisten, sedangkan kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki dalam bidang profesional. Hubungan etika dan profesionalisme. Etika menjadi pedoman dalam bertindak, sedangkan profesional menunjukkan kualitas seorang dalam bekerja. Pertemuan perkembangan sains dan teknologi. Ilmu pengetahuan teknologi. Perkembangan sains teknologi menjadi melalui penelitian, penemuan, dan inovasi bertujuan memudah kehidupan manusia. Data masyarakat tentang banyak manfaat seperti bisa komunikasi, meningkatkan efisiensi kerja, dan kita mudah akses informasi dalam pendidikan, informasi, dan perubahan sosial. Menjadi teknologi pendorong perubahan dalam hidup, cara bekerja, cara belajar, dan interaksi sosial dalam bermasyarakat. Tentang perkembangan teknologi dapat menimbulkan masalah seperti ketergantungan teknologi, mengenai akibat otomatisasi, serta penyalahgunaan informasi dan data. Pertemuan 7. Membentuk jiwa no-brainer. Seperti adalah seorang yang mengembangkan kemampuan kecerdasan dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan produk, layanan, atau bisnis yang inovatif. Karakter wirausaha teknologi. Seorang teknopreneur harus memiliki jiwa kreatif, inovatif, percaya diri, berani mengambil risiko, serta manfaat peluang usaha. Kreativitas dan inovasi. Kreativitas dapat menghasilkan ide-ide baru, dan inovasi dilakukan dengan mengubah ide tersebut menjadi produk atau layanan yang memiliki nilai ekonomi. Peluang bisnis berbasis teknologi. Perkembangan menciptakan berbagai peluang usaha seperti e-commerce, aplikasi digital, startup, layanan online, dan bisnis internet lainnya. Pertemuan 9. Entrepreneur dan prospeknya. Peluang usaha kemajuan teknologi dan internet membuka peluang usaha baru seperti e-commerce, aplikasi mobile seperti digital, startup digital, serta berbagai layanan berbasis online. Model bisnis berbasis teknologi. Teknologi digunakan untuk menciptakan produk dan layanan lebih efektif, efisien, serta mampu menjangkau pasar lebih luas.
tentang teknopreneur. Seorang yang teknopreneur harus mampu menghadapi persaingan ketat, perubahan teknologi yang cepat, dan tuntutan inovasi yang berkelanjutan. Strategi pengembangan usaha mulai inovasi produk, peningkatan kualitas layanan, pemanfaatan teknologi terkini, dan kemampuan membaca kebutuhan pasar. Pertemuan 10 hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan hak kekayaan industri. Hak cipta, paten, mark, industri merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya penemuan dan ide suatu produk. Perlindungan karya intelektual bertujuan melindungi hak pencipta atau penemu penggunaan tanpa izin. Pentingnya hak KI bagi inovasi. Hak KI memberikan penghargaan dan perlindungan sehingga mendorong kreativitas serta inovasi. Etika penggunaan karya orang lain. Setiap orang harus menghargai hak cipta dan tindak parkirasme atau pembajakan. Pertemuan 11 manusia dan kebutuhan. Konsep kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan hidup, mencapai kesehatan, dan kebutuhan manusia dari kebutuhan fisiologis, makanan, minum, tempat tinggal, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Hubungan kebutuhan dan teknologi membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup cepat, lebih mudah, cepat, dan efisien, baik dalam bidang komunikasi, pendidikan, maupun pekerjaan. Penumbuhan kebutuhan secara efektif. Kebutuhan harus dipenuhi berdasarkan skala prioritas agar sumber daya yang dapat digunakan secara optimal. Pertemuan 12 manajemen teknologi. Perencanaan dan pengelolaan teknologi. Manajemen teknologi dilakukan untuk sedangkan pengaturan dan mengendalikan penggunaan teknologi agar sesuai dengan tujuan organisasi. Evaluasi teknologi dalam organisasi teknologi membantu meningkatkan efisiensi, kualitas kerja, dan produktivitas organisasi. Evaluasi dan pengembangan teknologi perlu evaluasi secara berkala dalam perkembangan agar tetap sesuai dengan kebutuhan serta mampu mengikuti perkembangan zaman. Keunggulan kompetitif. Memantau teknologi secara tepat dapat meningkatkan daya saing organisasi, mempercepat proses kerja, dan menciptakan nilai tambah. Pertemuan 13 dinamika perubahan teknologi. Faktor penyebab perubahan teknologi terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan manusia, dan inovasi yang terus berkembang. Transformasi digital. Pemanfaatan teknologi digital dapat mengubah cara kerja, komunikasi, dan proses bisnis menjadi lebih efektif. Dampak individu, organisasi, individu dan organisasi mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar tetap kompetitif. Dampak sosial, ekonomi, dan perubahan teknologi mempengaruhi pola hidup masyarakat, dunia kerja, serta pertumbuhan ekonomi. Pertemuan 14 manajemen risiko dan strategi perencanaan. Identifikasi risiko. Proses pengenalan berbagai risiko dapat menghambat tujuan operasi. Analisis dan intimidasi risiko analisis mengetahui dampaknya, kemudian dilakukan langkah-langkah untuk mengurangi atau mengendalikan risiko tersebut. Strategi organisasi. Perencanaan organisasi dapat tujuan langkah kerja dan penggunaan sumber daya secara efektif. Pengambilan keputusan yang efektif kemudian harus dilakukan pada informasi yang tepat, perkembangan risiko, dan tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih.